Kajian kita adalah untuk mengingat diri kita agar amal ibadah kita terjaga dan jangan terhapus. Maka kajian kita hari ini adalah sittatun asya'u tuhbitul amal. 6 perkara yang menyebabkan terhapusnya amalan manusia. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, silakan dibuka ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum bin nasirin. Sadaqallah. Mereka itu yang terhapus amalan mereka di dunia dan di akhirat, dan mereka tidaklah akan ditolong. Nah, man huwa, siapa dianya? Pada suatu hari Rasulullah menerangkan di depan para sahabat, satu saat nanti, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jikalau kamu berbuat baik, Allah akan lihatkan kebaikan itu. Wa in asatum falaha. Dan jikalau kamu berbuat buruk, Allah akan lihatkan pula keburukan itu. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Maka di padang mahsyar nanti ada yang nyemplung masuk neraka, ada yang langsung seketika masuk surga, mendengarkan pengumuman amal baik masing-masing. Bagi yang amalannya baik, maka beruntunglah dia. Bagi amalannya yang buruk, maka masuklah di dalam neraka. Yang neraka itu dalamnya berubah sampai ke dasarnya. Lebih kurang 1000 tahun baru ke dasarnya. Sekurang-kurang neraka itu tak injak tanah lantainya Bapak, menggelegak embun-embun ini, keluar mata oleh panasnya, keluar telinga bagai panasnya, sehingga meleleh seperti lilin tinggal tengkoraknya. Su'ul azab, mereka merasakan sakitnya kehidupan, sakitnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di sana timbul penyesalan nasi telah jadi bubur. Nah, dalam satu pengumuman itu ada seseorang yang merasa ibadahnya baik dengan congkak dan sombong. Aku mungkin kau masuk surga, lah rajin beribadah. Namun pasti waktu pengumuman itu tak satu pun muncul amalannya. Habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Terhapus amalan mereka di dunia dan di akhirat. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak ditolong. Lihatlah Al-Imran ayat 22. Bertanya sahabat, ma asbabu, apa sebabnya ini ya wahai ya Rasulullah? Maka inilah kajian kita, sittatun asya'u tuhbitul a'mal. 6 perkara yang menyebab terhapusnya amalan manusia. Kam min shaimin laisa lahu illa atas walju. Berapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tapi tak mendapat apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Puasanya Bapak, puasa parwisa, tetapi yang hakikat puasa yang mendapatkan nilai ibadah itu tidak ada. Jadi maka sia-sialah. Oleh karena itu, apa penyebab semua ini? Yang pertama, al-istigholu biuyubil khalqi. Orang yang terlalu sibuk membuka aib orang lain. Sudah semayang Pak Ji, sepanjang ceramah Pak Ustaz, sepanjang 70 nyo cariton pengurus jemaah ini. Kalau datang dia ke masjid, jemaah ini dan jemaah itu ibaratnya menjadi berpecah belah. Pengurus dengan jemaah, jemaah dengan pengurus. Ini tetangga satu dengan tetangga lainnya. Kalau masuk dalam hijau itu, batangka al-bisnatu asaddu minal qas. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Sampai ke situ. Kenapa hal ini berisiko tinggi? Karena hal ini satu kampung, satu keluarga, bahkan dunia bisa parang denyo, parang hati. Itu kita lihat di internet Facebook.
Itu awalnya pertumpah darah kadang-kadang lewat internet itu Pak, lewat telepon itu, karena saling memurukkan, saling mencari-cari kesalahan yang lain, akhirnya parang putus silaturahim. Isnani la yanzurullah ilaihima yawmal qiyamah qati'ur rahimi wa jarus. Dua macam yang tak pernah dilihat oleh Allah hari kiamat, memutuskan silaturahim, bertetangga dengan jalan yang buruk. Salah satunya adalah orang bertetangga dengan jalan yang buruk. Cikal bakalnya, penyebabnya adalah al-istighalu bi hubin nas. Terlalu sibuk membuka aib orang lain atau suka bergunjing. Masuk di tempat kerja, kerjanya mengadu domba orang, menggibah orang. Karena itu orang bermusuhan, berpecah belah. Nah, ini bahayanya Pak. Makanya hal yang pertama ini menyebabkan terhapusnya amalan manusia. Jadi kalau ada yang seperti ini, maka bersihkan dengan membaca Al-Quran, bersihkan dengan sering mendengar kebajikan, bersihkan dengan zikir, bersihkan dengan mendengar kebaikan, membaca kebaikan, melihat kebaikan, sehingga tertutup peluang kemungkaran syaitan memasukkan, mengadu domba kita, membisikkan sesuatu yang tidak baik. Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Karena Nabi Adam telah membuatku sesat, terhalang dari jalan yang lurus, maka aku datang dari kanan dan kiri, muka dan belakang, maka aku mendapati sebagian orang yang tidak bersyukur. Maka obatnya orang-orang yang bergunjing ini, yang suka membuka aib orang lain ini, tidak nyaman mencari orang, umpamanya Pak, umpamanya orang dapat parabola membeli rumah baru atau baru, lah beli itu baru belum. Orang senang dia rusuh. Orang beli motor baru, anyolan sesak ngonyo. Ayam nambah telur, linciriin sakit. Itu contohnya Bapak. Ada iri dan dengki itu sehingganya timbul perbuatan buruk, mengadu domba dan memburuk-burukkan orang lain. Hal ini adalah memecah belah persatuan dalam masjid, persatuan rumah tangga. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qaswatul qalbi, wa qaswatul qulub. Orang yang keras hati, orang yang keras hati itu leka dake rumahnya masaji Bapak, tatonggen coren mik di masaji, yang kata wa aqimus shalah wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Dalam Al-Baqarah ayat 43. Dirikan sholat, bayarkan zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Yang rukuk beserta orang rukuk. Pak, itulah yang sholat jemaah. Sholatu jamaah afdalu minas sholatil fazzi wa sa'ina wa isfina dan roja. Sholat berjemaah itu lebih mulia, lebih afdal daripada sholat sendiri. Nilai ibadahnya 27 derajat. Nah, orang yang mana yang qaswatul qulub ini adalah orang yang tidak memenuhi panggilan Allah sebelum betul-betul Allah memanggilnya. Karena suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah. Rajo-rajo mati, yang tua mati, yang gero mati, bawi dungga mati, gigi tangga mati. Pak Ustaz, Pak RW, Pak pengurus, lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kemana badan akan dilarikan. Orang yang keras hati ini, inilah orang yang tidak mengenal diri dan tak mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Jadi kalau untuk mengenal diri itu Bapak, aco-aco mencari kematian. Kenapa? Ayat 2 mengingatkan kita. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan kematian dan kehidupan, dan dari kematian itu Allah berikan pembelajaran. Untuk apa?
ahsanu amala, agar manusia beramal dengan baik. Hal ini Allah tunjukkan dalam kematian. Ada meninggal kok Bapak. Kalau orang suka berzikir, suka bertasbih, maka kebiasaan hidupnya Allah perlihatkan dia berzikir dan bertasbih. Baca bulan Jumat hari bacanya. Kalau orang umpamanya suka mencari binantu, mencari tetangga, maka matinya alias meninggalnya nanti dalam keadaan susah. Kata orang tarikat, bahkan biang dikubai hidung, bau di elosong sam, itu sakitnya mati, itu seribu jarum, bahkan yang dikubah itu bau dalam sengsang ditarik dalam keadaan tidak baik oleh malaikat, ruh keluar dari jasadnya. Suka mempermainkan agama, tak kenal Tuhan, tak mengenal dirinya, maka malaikat tidak kenal pula dengan dia. Dimainkan ruhku keluar dari jasad di malaikat, dia angguyan. Suka baca ruih lidah kota kakang dengan setan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marad. Dalam hati mereka ada penyakit dan ditambah oleh Allah penyakit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih bima kanu yaksibun, dengan apa mereka dustakan. Dirangguan talian ngoko, disaing dia pisau silat dari ubun-ubun, ditarik dalam keadaan songsang. Makanya meninggalnya orang itu yang tak beriman, tak solat, tak ibadah, dibisian la ilaha illallah. Mata tak belalang, lidah tak julang, ciri tak tegang-tegang. Allah ta'ala dengan la ilaha illallah dibaca di orang Allah. Cari nak keluar dari mulutnya Pak. Orang nak mentalkinkan dia baca orang jadinya. Jadi meninggalnya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kare hatinya ke Tuhan, Allah tunjukkan pula kare hati itu dikala dia meninggal nanti. In ahsantum la anfusikum wa in asatum falaha. Jikalau kamu berbuat baik, Allah lihatkan kebaikan itu. Jikalau kamu berbuat buruk, Allah lihatkan pula keburukan itu. Nah, panggilan untuk melunakkan diri kita dalam surat An-Naba ayat 31. Innal muttaqina mafaza, bahwa sesungguhnya bagi orang bertakwa itulah yang akan mendapat kemenangan. Itulah yang orang yang akan dapat surganya Allah. 10 kali Allah jadikan kata kemenangan lewat azan. Hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, kata Allah. Ini surga untukmu wahai hambaku. 5 waktu sehari semalam mendekatlah kepadaku wahai hambaku. Tetapi hamba yang tak tahu terima kasih, denyut nadi ini Allah yang kasih, jantung ini Allah yang kasih. La tata'arraqu syai'un illa bismillah. Tak satu pun bisa bergerak kecuali dengan izin Allah. Langit yang kita junjung, bumi yang kita injak ini, kita yang tempat berusaha ini, Allah yang izinkan. Kata Nabi, iza lam tastahi fasna masita. Kalau kamu tak punya rasa malu, babuhlah sekendak hatimu. Tak mau mendake, tak mau mengundang, tak mau memenuhi undanganku. Allah menjanjikan surga. Kata kemenangan lewat azan 10 kali. Kata iqamat 5 kali, berjumlah 15 kali. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bahwa sesungguhnya orang kafir itu sama saja di atas mereka, diberi peringatan mereka atau tidak diberi peringatan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Padahal yang undang Allah, yang menciptakan kita, yang memberikan tangguhmu ke bersama hari, tidak menghargai pemberian Allah. Na'udzubillah. Nah, inilah orang yang keras hati. Ustaz, kami lah puasa Ustaz. Lah diterima puasa kami Ustaz, tapi kami nak salat. Lah diterima. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa walaupun beramal sebesar biji zarah akan terhitung sebagai kebaikan.
Tetapi ingat, lebar baju tapi tidak basuh lawan. As-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Salatu miftahul jannah, salat anak kuncinya surga. Awalnya puasa ibadahnya dijanjikan oleh Allah, tapi kunci pembuka surga itu dengan kalimah la ilaha illallah tadi indah ada. La kalimat tauhid illa kalimat, la kalimat syariat illa kalimat tarikat, ha illa kalimat hakikat Allah, kalimat makrifat. Nan itu tuh tidak ada. Oleh karena itu orang yang keras hati akan mendorong di dalam berbuat dosa. Apabila dosa itu ada di dalam binti hitam lama kelamaan 5 waktu sehari semalam saja, binti hitam itu akan mencapai fi qulubihim, tertutup nilai-nilai pahala dibuatnya. Ibarat air putih, Pak, kalau kanai tai lalat tidak ditutup rapat-rapat, kita tak bisa meminumnya. Begitu amal itu, Pak. Yang ketiga, wakilatul haya, kurang rasa malu. Kami puasa Ustaz, tapi malu tu tak ada. Pakai baju singkek, sarawak pendek, nampak busek, nampak sekali nonton jongkek. Mengundang nafsu orang untuk berbuat dosa, mengundang mata orang untuk membatalkan puasa, sama menyebarkan dosa. Apabila kamu tak punya rasa malu, berbuat sekendak hatimu. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Kalau tidak ada rasa malu, rasa jeparesa, berarti iman itu berangkat dari tubuh itu. Orang yang tidak ada beriman, berarti dosa telah ada di dalam hatinya. Yang keempat, wa hubbud dunya, terlalu cinta pada dunia. Bahwa orang yang cinta kepada dunia, dia akan takut kepada mati. Cinta pada dunia, dia tidak mau berzakat. Makanya untuk mensucikan keduniaan kita itu, di bulan Ramadan, di penghujung Ramadan ini, as-sawmu Ramadan wa alaqutus samawati wal ard la yarfa'u illa bi zakati fitrah. Sesungguhnya puasa Ramadan itu tergantung-gantung pahalanya antara langit dan bumi. La yarfa'u, tidak diangkat oleh Allah kecuali dengan zakat fitrah. Artinya kecintaan ke dunia, kita hapus harta kita, bersihkan harta kita dengan bersedekah, melapangkan orang lain. Sepanjang kita melapangkan saudara kita, Allah akan melapangkan kita di dunia dan akhirat. Sepanjang kita melapangkan masjid dan mushola untuk di jalan Allah, Allah akan lapangkan kita. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Surat Muhammad. Hai orang beriman, jikalau kamu tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu dan teguhkan keyakinan. Yang kelima, waz-zalimu la yantahi, orang yang terlalu aniaya, rusak hati orang lain, menzalimi hak orang lain, umpamanya bekerja yang harusnya hak orang lain diberikan setelah lebaran ini, yang menjadi haknya kita tantang, itu termasuk zalim. Maka doa orang itu menjadi malapetaka, menjadi dosa bagi kita. Oleh karena itu, zalim terhadap diri sendiri. Udah datang waktu buka puasa, berkumpul bersama keluarga, pagi, siang, malam, tidak ada waktu sholat. Karena cinta kepada dunia akan membuat lupa di akhirat. Ibarat dunia ini adalah nafsu kalau diperturutkan. Bagaimana nafsu? Ibarat minum air lautan. Bagaimana minum air lautan? Semakin minum, semakin haus. Telah dapat uang berlipat, ingin rumah bertingkat. Dapat rumah bertingkat, ingin mobil mengkilat. Sudah ingin mobil mengkilat, ingin istri sekatan 4 kali 4. Begitu dan begitu selanjutnya. Sampai kapan rasa puas itu? Hatta zurtumul maqabir, sampai dihantarkan ke liang kubur. Baru timbul penyesalan. Ikulah pangkai yang paling tinggi adalah takwa, dan kampung yang paling terakhir di antara terakhir bukan Tanjung Sabar, tetapi desa Percacingan, kabupaten yang lahat, kecamatan Tanah Datar, ibu kota Balikpapan. Pintu kubur alias mati. Itu tempat terakhir, Pak. Itu yang perlu diingat. Pangkal yang terakhir di dunia ini adalah almarhumah. Awas semua. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang keenam, yang menghapus amalan itu watul amal, orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan, mengarik malih, tetapi ingin dapat usaha yang banyak. Dapat rasa sekali sedetik, mengumpet dan mencela. Wailul likulli humazatin lumazah, allazi jama'a malahu wa'addada.
celakalah bagi pengumpat dan pencela. Kelak akan dikumpulkan yang kerjanya mengumpulkan harta, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hukumah. Orang yang panjang angan-angan itu adalah orang yang tidak bersyukur kepada Allah, malas berusaha. Itu orangnya. Sehingga dosanya kepada Allah, dia menjadi orang yang tidak bersyukur. Su'ul azab, akan mendapat kesempitan di dunia dan di akhirat. Inna khalaqna kulla syai'in biqadarin. Sesungguhnya rezeki itu udah ada kadarnya dari Allah. Sakete dikira sakit Tuhan, supaya awak meminta, mendoa kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Banyak dikira rezeki oleh Allah, tanda amanah Allah ada pada kita. Kita pantas karena kita telah sanggup keyakinan kita untuk bersyukur kepada Allah. Semuanya itu ada hikmahnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Kesimpulannya dari kajian tadi, peliharalah amal ibadah kita. Ibarat air putih yang ada dalam gelas. Apabila kita ada yang akan dapat kita cicipi bulan Ramadan, rahmat, maghfirah, maghfirah, bulan keampunan, ibu bulan dilipat gandakan pahala, nun berarti nur cahaya. Maka tutup gelas yang ada dalam airnya itu rapat-rapat. Jangan biarkan celah dosa yang akan mengotori air yang akan kita minum itu. Ada air yang akan dikotori oleh kotoran itu, ada 6. Yang pertama, terlalu sibuk membuka aib orang lain alias bergunjing. Jauhi itu yang akan menghapus amal kita. Yang kedua, keras hati. Yang ketiga, kurang rasa malu. Yang keempat, terlalu cinta pada dunia akan buat lupa ke akhirat. Yang kelima, hubbut wa zalimul tahi, terlalu aniaya. Yang keenam, waturul amal, panjang angan-angan. Kira-kira itu saja kajian Bapak. Kalau panjang bana, bego berang puluh Pak Ketua je pengurus awak. Mudah-mudahan kajian itu dapat diresapi sebagai bekal oleh-oleh dari Ustaz untuk kehati-hatian awak agar amal ibadah kita terjaga dan dapat ijazah Idul Fitri nilainya kembali suci dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga ibadah puasa ibu bapak yang di sini semuanya hari ini lebih baik pada sebelumnya dan dapat nilai aliyin yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu saya, mohon maaf kalau salah ada tertarik dalam penyampaian. Ambo namudo mohon maaf. Lady maafkan ibu ambo. Lady maafkan ambo Pak Ketua pengurus ya Bapak. Terima kasih banyak. Alif jo nun tando raba, hazab jo sumun tando mati. Ridho jo maaf ambo pinta dengan assalamualaikum Abu Sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli. Lagi Pak itu. Pak. Yo, Allah. Pak. Ihsan ganteng.